Kita boleh saja memberikan payung pada orang lain, tapi jangan lupa kita juga perlu berteduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, rencananya tuh pengen upload di hari ke-10 Ramadan ya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah gitu, bersyukur banget. Karena ternyata di Ramadan kali ini tuh sibuk banget ngurusin Ezwar. Udah ngurusin Ezwar dan anak-anak aja. Jadi ini kartu ucapan untuk parsel-parsel ya. Tadinya pun rencananya dibikin stiker, cuman gak keburu. Jadi ya udah kita bikin kartu ucapan aja teman-teman. Nah ini kartu ucapannya sesuai dengan jumlah parselnya. Itu ada 60, terus di sini ucapannya sederhana aja dari TK Alunan Ilmu, yaitu TK-nya Bun Ai. Nah ini alhamdulillah, jadi selama 10 hari Ramadan kemarin, Bun Ai itu benar-benar kejar target buat menyelesaikan parsel-parsel kayak gini. Itu yang pertama tadi buat kolega, terus ini buat santri pesantren kilat. Dan ternyata tuh emang harga lagi naik semua ya. Bikin gini aja tuh habis 30.000 untuk hampers kecilnya. Ini belum datang tempat pensil dan notebooknya. Jadi ada kayak buku buat catatan kecil, terus sama tempat pensil nanti logonya pesantren kilat. Nah kalau udah datang insya Allah Bun Ai sharing lagi sama teman-teman. Selain bikin ini sekitar ada 70 paketan. Nah sisa-sisa barang itu Bun Ai manfaatkan lagi untuk bikin hampers lagi buat gurunya anak-anak. Lumayan banget kan ya. Ini isinya sih random, ada yang dapat teh, ada yang dapat sarden, ada yang dapat mentega, pokoknya sesuai aja sama sisa barangnya gitu teman-teman. Kan kadang kalau kita beli barang tuh harusnya 12, tapi nggak bisa, jadi pasti ada lebihnya. Nah ini untuk hampers kecil gitu, harganya tuh cuma 5 ribuan, Bun Ai bungkus pakai plastik kayak gini, nanti insya Allah kita ngasihnya tuh barang amplop yang udah kita sediain. Nah kalau yang hijau kemarin tuh emang udah diangkut ke Bogor, terus tanggal 8 Maret kita udah ngadain pengajian untuk 1 tahun kakak ipar ya Bun Ai, jadi udah selesai, udah gak ada di rumah. Dan insya Allah di hari ini, di hari ke-18 Ramadan juga ini hampers bakal kayak disebar-sebar gitu ya. Karena Bun Ai udah mau fokus lagi untuk ngurusin mudik, ngurusin anak-anak, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi kalau ada yang bilang, wah enak ya Bun Ai, uangnya banyak, barokallah, Bun Ai aminin aja ya, mungkin muka-muka mah udah pantes ya kan. Lemak udah pantes ya untuk uangnya banyak gitu. Cuman ya balik lagi, persiapan ini tuh 10 bulan, jadi bukan yang sebulan 2 bulan, enggak. Bahkan alhamdulillah THR tuh utuh gitu ya untuk kita gunain keperluan ibadah. Nah ini alhamdulillah lagi, jadi selama 10 bulan kalau kita punya tujuan, kita punya keinginan, terus kita usahakan, kita doakan, itu pasti Allah beri kemudahan. Meskipun hasilnya tidak 100% nih teman-teman, tapi insya Allah gitu ya, apapun yang kita usahakan tuh nggak pernah sia-sia. Nah ini kan ada tasnya sama ya, jadi Bun itu beli tas tuh hampir 80 piece gitu. Nah sementara untuk pesantren Ramadan butuhnya cuma 65, botolnya juga Bun lebihin, ya udah alhamdulillah. Nah kemarin tuh handphone gue ada error gitu teman-teman, jadi pas upload tuh kayak agak ngacak-ngacak, jadi mohon maaf banget ya. Nah ini untuk biskis, sebenarnya beli harganya tuh 7.000, beli 2 gratis 1, jadi satunya sekitar 5.000 rupiah. Lanjut, di sini untuk botol, Bun Ai beli harganya tuh 6.000 rupiah ya teman-teman, jatuh. Ini tuh jujur udah satu tangan tuh nahan baby Azwar supaya nggak kesini ya. Nah ini untuk tempat makan itu harganya di 5.000 rupiah, jadi ini udah 16.000. Terus untuk ST ini harganya 2.500, beli 1 gratis 1, jadi ini 1.300. Terus di sini ada gelas portable, ini harganya 2.000 rupiah. Dan untuk tasnya tuh Bunda beli harganya di 3.000. Tapi ini kencang banget sih, apalagi untuk bagian apanya tuh ya, gagangnya ya, atau talinya. Itu lumayan banget. Nah ini untuk nyusunnya tuh sederhana aja sih, cuman botol, terus tempat minum, biskis, ST. Nah ST ini emang Bunda beli agak banyak, karena pasti nanti kepake. Lumayan ya buat tambah-tambah. Nah, jadi kalau untuk belanjanya memang udah Bun Ai cicil tuh teman-teman dari sebelum Ramadan, supaya kenapa pas Ramadan juga nggak capek-capek banget. Jadi kita bisa fokus untuk ngisi-ngisi kayak gini. Nah nanti ini tinggal kita tambahin tempat pensil sama notebook. Jadi satu hampers ini tuh hitungannya sekitar 30 ribuan. Untuk sanlatnya sendiri bayarnya 50.000.
tapi gratis takjil setiap hari. Barakallah. Alhamdulillah juga ada juga sih donatur yang ikut partisipasi gitu ya teman-teman. Nah ini kurang lebih untuk isian tas yang kemarin. Budgetnya berapa? Budgetnya 105.000. Untuk tasnya itu di harga 10.000. Terus di sini ada sajadah custom gitu ya, ada namanya kakaknya Bun Ai. Nah ini Ezur tuh bener-bener bikin kagok ya, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Ini harusnya unboxing yang tas hijau dulu, tapi ya udah videonya nggak tahu nih kemana, nanti pasti ada nih di belakang-belakang. Nah ini lanjut untuk hampers yang harganya 5.000. Bunda ngambil yang disukain anak-anak aja. Ada wafer, dulu wafer kongguan ya. Siapa yang masa kecilnya berebutan kalau kaleng kongguan ngambil wafernya? Ada yang sama nggak? Dulu tuh gitu kan, kalau ada kaleng kongguan besar itu kita berebutan wafernya, jadi kayak paling mahal tuh wafernya. Nah ini untuk biskuit wafer kongguan itu harga 1.000-an, misor 1.000-an, Ricis Ah 500, Hello Panda 500, jadi 1.000, 2.000, 3.000. Untuk ST-nya kan 2.500, beli satu gratis satu ya, jadi sekitar 4.000. Terus sama plastiknya deh 800. Pokoknya budgetnya 5.000. Nah, kira-kira gimana nih menurut teman-teman? Anak-anak dikasih 5.000 kayak gini seneng gak sih? Atau yang ya cuma segini gitu ya? Nah itu Bebe Azwar tuh udah pengen ngerondang lagi ya, bahasa Bunai pengen ngambilin lagi, tapi yaudah ini Bunai tahan lagi. Jadi kalau ada yang nanya hari ini, wah enak banget ya, enggak ya, dulu juga Bun Ai tuh pernah ngerasain yang namanya THR, jangankan buat nabung, cukup aja tuh bener-bener minus teman-teman. Karena ternyata banyak yang mau kita kasih, karena di lebaran kan pasti momen hasrat kita untuk berbagi itu pasti lebih tinggi, karena kan momentum lah bahasanya. Tapi itu semua kita pelajari. Makanya fungsi budgeting bukan cuman kayak kita ngerasa, kok aku kalau dicatat kurang ya, kalau nggak dicatat aku cukup ya. Bukan. Tapi fungsi budgeting itu sendiri adalah supaya kita mengalami perkembangan ekonomi yang meskipun secara kasat mata, contoh, Bun Ai juga mengalami stuck income pernah di 3-4 tahun, bahkan hingga detik ini sebenarnya income tetap kami itu seperti income yang dulu pernah kami cita-citakan di 5 tahun lalu. Tapi yang saya rasakan gitu, khususnya Bun Ai pribadi, ketika kita budgeting, kita bisa mengevaluasi budgeting yang kita tulis itu bisa menjadi buku, bisa menjadi ilmu, sehingga kita tahu nih, oh ternyata kalau lebaran pada kondisi nyaman, kita butuh sekian juta. Nah itu kita usahakan. Kalau kita mengusahakan hanya dari THR, ternyata nggak cukup. Maka kita harus langsung cari side income. Nah ketika kita punya income tambahan, kita punya tujuan, maka yang terjadi kita nggak ugal-ugalan ketika kita dapat pendapatan. Sebelum kita fokus untuk jajan, maka kita akan isi tabungan. Nah, kalau yang itu tuh belibet ya kan, ya udah buru-buru nih. Itu tuh isinya random aja, ada yang mentega, ada yang sarden, pokoknya dari sisa-sisa barang yang ada aja ya teman-teman. Itu juga kalau Bunda hitung satu tasnya harganya sekitar 40 sampai 45 ribuan. Nah itu nanti Bunda mau kasih ke guru-gurunya anak-anak, terus nanti adalah teman Bunda yang udah Bunda list buat dikasih hampers juga. Nah itu Baby Azwar udah kayak pucuk. Tadinya mikir gini, nanti ya kalau udah MPASI kayaknya dia lebih nggak rewel. Ternyata berbeda sekali. Ya dibanding pendahulunya lebih anteng, ini lebih Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah yang penting dikasih sehat. Nah kan dia udah nangkring lagi nih, udah taruh bawah. Kalau di atas dia nangis-nangis, pengennya digendong. Nah teman-teman gimana nih persiapan lebarannya? Saran dari Bu Nasi tetap tulis aja dulu kebutuhannya. Jangan sampai nanti melebihi kemampuannya. Karena sebenarnya lebaran itu momentum silaturahim ya, bukan menebar gengsi. Jadi dulu juga Bunda cuma bikin kayak 10, 20, terus barokallah meningkat-meningkat. Tahun ini tuh alhamdulillah hampir sekitar di 200-an. Nah ini untuk isian hampersnya tuh ada sajadah, harganya 35.000, ada terigu, harganya berapa ya Bunda, udah lupa-lupa. Gula, terus ada kos kaki, itu harganya di 7.000. Pokoknya budgetnya itu satu tas ini tuh 110.000. Itu ada sarden, ada mentega, ada kerupuk. Kenapa kerupuk? Karena Bunda ngerasanya kan jarang ya orang beli kerupuk untuk biasanya kan kalau beli kerupuk tuh pasti di warung gitu. Nah sekali gitu Bunda mau ngasih aja sih untuk kerupuk. Nah ini untuk hampers yang tadi Sunlight. Nah sekarang kita mau bongkar yang apa ya, ayo ini. Untuk metode ring, jadi lebaran kali ini Bunda nggak pakai nama-nama, soalnya ribet banget, kadang nggak ketemu orangnya, terus pas mau ngebagiin amplop kayak bolak-balik cari nama, itu kayak ribet banget.
Nah, hal-hal kayak gini kan bisa kita evaluasi kalau kita punya catatan. Setelah Lebaran kita mengevaluasi lagi, apa sih yang bikin over, apa sih yang bikin kita tuh ternyata ada pengeluaran apa yang nggak kita pikirkan. Nah itu ya teman-teman. Nah ini jadi semuanya ini masih dari sinking fund kami, bukan hanya Bun Aya tapi kami, karena kita memang kadang-kadang Sabtu Minggu kita cari side income-nya berdua. Nah yang pertama ini ada bensin, tol, dan mudik, udah Bun Aya pisahin, zakat fitrah. Ada yang bilang, sayang banget ya amplopnya bagus-bagus, ini amplop sisa tahun kemarin kok. Dan gak apa-apa, masih sangat bisa dimaklumi gitu ya dengan 10.000 atau 15.000, tapi bisa ngebantu Bun Aya ngatur uang jadi nggak over 50, 100, 200, apalagi 1 juta, jadi masih oke. Nah, amplopnya juga kan nggak ada tahunnya, jadi kita bisa untuk tahun depan lagi. Nah ini jadi di sini ada biaya tak terduga dan biaya pasca mudik yang selalu Bun Aya bilang, kali aja mau leyeh-leye, mau pijit, mau laundry itu bisa banget. Nah di situ juga ada biaya masak sama hantaran. Biasanya Bun Aya itu masak buat di rumah mama karena Bun Aya kan jarang lebaran di rumah sendiri. Terus terakhir itu ada jajan anak-anak kalau lagi tantrum. Nah ini isian 10.000-nya udah nggak 100 lembar, makanya agak-agak letoy. Emang kalau nggak bersatu agak-agak lemah ya kan. Nah ini untuk sisa uangnya 10 ribuan, 5 ribuan, 1.000-an, 20.000, juga nggak 100 lembar sama 2 ribuan. Ini nanti Bun Aya bawa aja kalau ternyata amplop yang udah Bun Aya siapin tuh kurang. Nah ini ada biaya untuk Umi, untuk Uyut. Terus di amplop-amplop yang besar gak ada namanya ini udah sesuai dengan ringnya. Jadi misalnya yang ring pink ini nominalnya berapa, yang ada daunnya berapa, terus yang ada ibu anaknya berapa. Hafal nggak Bun Aya? Hafal lah. Kan sebenarnya kalaupun nggak hafal, tinggal dibuka satu, udah langsung jadi, oh ini isinya segini gitu ya. Paham nggak maksudnya? Misalnya contoh nih, Bun Aya lupa berapa ya ini yang ada ibu sama anak atau yang pink ini, tinggal Bun Aya buka satu, oh isinya sekian, berarti ini masuknya ke yang ini gitu teman-teman. Nah ini ada sisa amplop lagi, jadi Bun Aya bawa aja, Bun Aya nggak masukin karena kan amplopnya kecil. Terus kalau misalnya nanti nggak kepake sayang, uangnya udah kelipat-lipat. Oke, kalau ada yang tanya, Bun Aya ini nabungnya gimana caranya? Kalau yang recehan ini murni ya, Bun Aya nabung serdadu 5.000, 2.000, 5.000, 2.000, udah ngumpul banyak, langsung Bun Aya ke bank tukerin sama uang baru. Emang nggak semua bank sih mudah, tapi biasanya Bun Aya tuh punya RM yang bisa ngebantu banget. Jadi tinggal kita bilang, Mbak, tolong dong siapin uang baru, aku mau nabung nih. Nah, nabungnya pakai uang recehannya Bun Aya. Nah, lanjut nih. Jadi yang ungu ini nanti akan masuk ke ring D, teman-teman. Jadi kalau yang ya sanak saudara nggak terlalu kenal banget, ya nanti dapat yang ungu. Nah, yang hijau itu ring C. Ring C itu untuk ponakan-ponakan jauh lah bahasanya Bun Aya. Nah, jadi kan enak tuh. Kita jadi udah tahu nih, oh ini nggak terlalu kenal nih ya. Pakai ring D nih atau oh pakai ring C nih. Jadi kita tinggal ngasih aja ke mereka. Nah, kalau yang ini ponakan deket ya, ini masuk ke ring B. Tapi ya catat dulu, ponakan deket yang masih kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau yang angpau ini masuk ke ponakan yang udah besar, yang bukan besar, dewasa gitu ya. Bukan dewasa deh, remaja, mohon maaf. Kalau yang dewasa nanti pakai amplop yang panjang. Nah, jadi udah jelas nih, ada ring D, ring C, ring B, dan ring A. Nah, Bun Aya juga di sini udah naruh uang untuk persiapan mudik. Jadi insya Allah Bun Aya tidak menggunakan lagi uang bulanan. Jadi uang bulanannya nanti Bun Aya taruh. Itulah kenapa Bun Aya suka bilang kalau habis Ramadan justru uang bulanan Bun Aya jauh lebih utuh ketimbang nggak Ramadan, karena Bun Aya ada budget seminggu 2 minggu menggunakan budget mudik gitu ya teman-teman. Nah ini untuk uang pegangannya Bun Aya dari sisa tabungan kemarin, tapi kan tetap bensin sama tol udah, dana tak terduga udah, biaya pasca mudik juga udah. Jadi kemungkinan besar ini buat jalan-jalan kalau memang masih ada waktunya dan masih ada dananya. Nah biasanya nih setelah Bun Aya upload kayak gini ada aja pertanyaan sehingga Bun Aya nanti upload lagi ulang gitu ya. Teman-teman boleh banget sharing-sharing di kolom komen, nanya-nanya juga boleh. Kalau nabungnya dari mana sebenarnya Bun Aya udah tulis di Instagram keluarga_Bun Aya. Nah ini kalau bond biasanya belum 1 bulan tuh Bun Aya belum buang. Nah itu setelah akhir tahun kemarin tuh Bun Aya udah berhenti nabung ya teman-teman, kecuali nabung kalender. Nah kalender juga ngisinya bukan yang gimana-gimana, jadi terserah Bun Aya banget. Ada yang tanggal 9 ya Bun Aya isi 9.000, ada 10 ya Bun Aya isi di tanggal 10, ada 15.000 ya isi di tanggal 15.
Jadi random aja, insya Allah yang penting tuh kita usahakan penuh. Kalau nggak penuh juga barokallah, tetap membantu. Nah tadi yang masuk ke dompet abu-abu, sorry, itu ikatannya itu adalah tabungan Januari Februarinya Bun Ai, teman-teman. Jadi udah pas akhir tahun kita nabungnya kalender aja. Nah ini lanjut, Bun Ai siapin juga untuk persiapan penutupan pesantren kilat. Jadi ada buka puasa bersama. Ini untuk Rani, untuk Frida itu maksudnya adalah guru-guru pesantren kilat. Terus di sini juga Bun Ai siapin untuk THR-nya timnya Bun Ai. Udah ada namanya masing-masing ya teman-teman di belakangnya. Ketahuan nggak nih, ada yang nonton nggak nih timnya Bun Ai? Tadi juga untuk tim di luar sekolahan juga udah kita pisah-pisahin. Jadi kalau nggak kayak gini, wah keteteran banget sih. Apalagi pegang uang kan. Kalau misalnya ngerasa pas di tabungan banyak, itu kita bakal kayak ayo beli apa gitu. Sama apalagi Bun Ai kolaris dominan itu biar apa hasrat pengen jajannya tuh pasti tinggi. Tuh, jadi gitu ya. Nanti insya Allah mah semuanya Bun Ai kasih bingkisan kayak gini. Nah, jadi itu aja persiapan lebaran. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen ya. Terima kasih udah menyimak video keluarga Bun Ai. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.